Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga ilmu kita semakin bertambah. Berjumpa lagi dengan Ibu Diana Kusumawati. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, persiapkan buku dan alat tulis kalian. Jangan lupa kita harus berdoa dulu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Kegiatan pembelajaran 3. Ayo mengamati. Simaklah wacana berikut ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, dari wacana tersebut, carilah arti kata-kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu ataupun kepada kakakmu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo membuat kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Sebagai contoh, Beni melipat kardus. Beni adalah subjek, melipat adalah predikat, dan kardus adalah objek. Sekarang buatlah kalimat pada kata-kata berikut ini. Selamat mencoba. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Berikut adalah pendapat mereka. Pendapat Udin, setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Itu adalah pendapat Udin. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat Lani. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Itu adalah pendapatnya Lani. Nah, bagaimana dengan pendapatmu? Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas berikut ini. Pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimanakah caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama?
Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Yang pertama, ada penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil. Contohnya, buku dan ballpoint. Satuan yang dipakai adalah sentimeter. Yang kedua, meteran pita. Biasanya digunakan untuk mengukur bagian tubuh. Meteran pita biasa dipakai oleh penjahit pakaian. Bagian tubuh yang diukur misalnya lengan. Satuan yang dipakai adalah sentimeter atau meter. Yang ketiga, meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang, seperti meja, pagar, dan pintu. Untuk para pekerja bangunan, meteran roll digunakan untuk mengukur panjang tanah. Selain itu juga untuk mengukur luas lapangan. Satuan panjang yang digunakan adalah sentimeter atau meter. Selain digunakan untuk membuat kertas, kayu juga digunakan untuk membuat alat musik. Tetapi sebagian besar alat musik tersebut berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Mari kita bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan pada lagu teka-teki berikut ini. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Sampai di sini dulu materi hari ini. Ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.